Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri S dari kelas Hukum Ketenagakerjaan kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa persoalan terkait tentang hukum ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu zaman perbudakan. Nah, jadi di zaman ini adalah suatu zaman yang mana saat itu orang-orang melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan di bawah kekuasaan seseorang. Nah, dalam arti kata terpaksa sini bukan terpaksa karena yang menginginkan adalah si penguasa tersebut, tetapi memang yang menginginkan tersebut adalah orang-orang yang memang membutuhkan upah. Nah, jadi di masa itu budak-budak tidak memiliki hak apapun. Bahkan yang tidak habis pikir bahwa hak atas hidupnya pun harus penguasanya yang tentukan. Mereka sangatlah dikekang dengan adanya kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan perintah ataupun aturan-aturan lainnya yang dibuat oleh penguasa atau yang sering juga disebut dengan tuan. Kedua yaitu kerja rodi. Nah, di zaman ini adalah sebuah zaman yang mana pada saat itu pekerjaan ini dilakukan terpaksa demi kepentingan penguasanya. Sebenarnya hampir sama sih dengan yang pertama, namun yang di zaman kerja rodi ini mirisnya lagi pekerjaan ini tidak diberikan upah dan ditambah lagi pekerjaan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur perikemanusiaan sedikit pun. Yang ketiga yaitu zaman Peonale Sensi. Nah, di zaman ini sendiri yaitu keadaan di mana pada saat itu apabila para buruh atau kuli yang tidak menepati kontrak atau perjanjiannya, maka mereka akan diberikan ancaman atau sanksi hukuman yang berupa seperti pukulan atau kurungan badan. Nah, itu dilakukan oleh para penguasanya, yaitu kolonial Belanda. Nah, sungguh di zaman ini juga sangatlah miris, tidak ada perikemanusiaan yang diperlakukan. Jika dikaitkan dengan tujuan dari hukum ketenagaan tersebut dengan fungsi negara, dapat kita lihat bahwa tujuan dari hukum ketenaga kerjaan tersebut yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan kerja sehingga meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia khususnya, dan juga penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional daerah. Adapun juga tujuan dari hukum kerjaan ini juga yaitu memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga taraf hidup mereka tidak lagi di bawah dan mereka mampu menaikkan perekonomian keluarga mereka. Dijelaskan di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pekerjaan atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, jadi pengertian pekerja atau buruh di atas tadi memiliki makna yang sangat luas. Artinya bahwa pengertian ini dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum ataupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan di angka 1 bahwasanya pengusaha yaitu orang perseorangan yang mana persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Nah, di angka 2-nya orang perseorangan atau persekutuan badan hukum atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya. Dan di angka 3 orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Nah,
Pengertian pengusaha sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenagakerjaan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus perusahaan atau orang yang menjalankan perusahaan yang bukan miliknya termaksud dalam pengertian pengusaha. Artinya bahwa pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha atau orang atau pemilik perusahaan. Lembaga yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan yaitu pemerintah. Nah, campur tangan pemerintah sendiri dalam hukum ketenagakerjaan mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika antara pekerja dan pengusaha yang memiliki perbedaan secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota dilakukan oleh Bapak Gubernur, yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Nah, penetapan upah minimum ini dilakukan setiap 1 tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya adalah 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum tersebut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Muhaimin Iskandar menyatakan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban upah minimum provinsi atau UMP dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur. Nah, pengajuan penangguhan tersebut harus mengutamakan kesepakatan bipartit. Mekanisme penangguhan penerapan upah minimum telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/2003 tentang cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Menurut keputusan itu, pengusaha dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur melalui instansi ketenaga kerjaan provinsi. Nah, permohonan ini dilayangkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Namun, menurut Bapak Muhaimin, permohonan penangguhan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dan buruh atau serikat pekerja melalui kesepakatan bipartit ini. Nah, selain itu juga ada kesepakatan tertulis juga laporan keuangan perusahaan yang terdiri atas neraca dan perhitungan rugi atau laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 tahun terakhir. Untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, gubernur dapat meminta akuntan publik memeriksa kondisi keuangan. Nah, jadi pada kesimpulannya dan pada intinya bahwa perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak adalah 400 juta. Dan dari pemaparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.